tetapi dia pikir paling dan kaki. Sementara setelah meninggal orang tuanya, anak-anaknya itu rajin dia bersedekah. Gimana Pak dengan orang tua yang meninggal tersebut apabila dia tidak pernah bersedekah sekalipun? Kurang apa? Iya, kurang jelas ya. Ada seorang yang kaya, Kaya. nah, orang tua yang kaya juga. Semasa hidupnya dia tidak pernah bersedekah. Setelah meninggal, anak-anaknya rajin bersedekah. Apakah sedekah anaknya itu dapat menolong orang tua? Iya. Baik ya, apakah sedekah sang anak itu bermanfaat buat orang tua? Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, ya, salah seorang sahabat kalau saya tidak salah namanya Sa'ad bin Ubadah. Ya, Sa'ad bin Ubadah ini orang tuanya meninggal. Ya, ibunya meninggal. Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiya. Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal. Apakah kalau aku bersedekah atas nama ibuku bermanfaat? Ya, sampai kepada ibuku. Kata Nabi, "Na'am, ya sampai." Maka kalau begitu ya Rasul, kebunku ini yang mau panen ini kusedekahkan kepada ibu atas nama ibuku. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ya, jadi pertanyaannya apakah bermanfaat sedekah sang anak ketika orang tuanya meninggal? Bermanfaat. Ya, bermanfaat. Ya, walaupun dulu semasa hidupnya orang tuanya tidak bersedekah, ya. Mungkin banyak faktor dia tidak bersedekah, atau mungkin tadi bakhil misalnya, bermanfaat. Dengan catatan anak yang sedekah tadi harus memenuhi syarat. Apa itu ikhlas? Ya, ikhlas. Nah, jangan pula ini apa namanya daripada nggak dipakai bagus disedekahkan daripada ini kan ya, jangan sampai daripada ya. Nah, ini kebunku ini kan ada ini hasilnya, daripada nggak ada gunanya bagus disedekahkan aja. Nah, jadi dia betul-betul sedekah itu ikhlas ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermanfaat insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kalau kita bersedekah dengan tidak ada manfaatnya, bahkan banyak mudaratnya? Misalnya kita sedekah rokok, apakah kita dapat pahala atau dapat dosa? Iya. Jadi sedekah ya, Rasulullah bersabda, innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai yang baik-baik. Ya. Jadi kalau kita sedekah, benda itu tidak baik, ya, benda itu tidak baik, maka hasilnya pun tidak baik, tidak diterima Allah. Contoh, ya, saya punya Komar misalkan, ya Komar, ya, sedekah lagu, tengok lagu itu sedang, ya, butuh masalah itu, nah aku sedekah ini Komar, nah, ini jelas tidak baik, ya. Kalau tadi pertanyaannya rokok, para ulama terbagi kepada dua, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Makruh itu apa? Tidak disukai, ya. Jadi sesuatu yang tidak disukai, ya. Nah, jadi intinya barang tadi harus baik, ya. Walaupun segelas air, ya, kita beli aqua gelas, kita kasih, ya. Apalagi dia mau buka puasa kita belikan, maka dia yang puasa awal dapat pahala puasanya. Intinya barangnya baik. Kalau barangnya tidak baik, ya, barangnya tidak baik atau sesuatu yang dimakruhkan, ya, yang tidak disukai, maka hasilnya pun tidak disukai, ya, hasilnya tidak disukai. Wallahu a'lam bishawab. Saya mau tanya Pak, ini mengenai dakwah. Ya. Kalau tidak ada orangnya, tetapi menerangkan Al-Quran itu sedekah. Benarkah? Kalau tidak ada orangnya, apakah di masjid yang baca, ya. Tetapi setelah itu diterangkan termasuk sedekah. Terima kasih. Tidak ada orang di masjid. Dia mendakwah sendiri. Orangnya nggak ada.
Dia baca buku sendiri. Ya. Bagaimana kalau dia membaca buku atau dia membaca dakwah? Ya, dia baca Quran, dia terangkan sendiri. Apakah termasuk sedekah? Ya sedekah, karena itu juga kebaikan. Untuk siapa? Dirinya sendiri. Ya, untuk diri kita sendiri. Ingat tadi, ya, kita melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Contoh tidur. Kita tidur tidak begadang, itu sedekah. Untuk apa? Untuk diri kita sendiri kan? Kebaikan diri kita sendiri. Kita makan itu juga sedekah untuk diri kita sendiri. Supaya apa? Biar bisa kuat ibadah, biar kita sehat, ya, biar kita sehat. Sama halnya kalau kita melihat sesuatu yang haram, maaf, nampak kita perempuan yang terbuka auratnya, lalu kita jaga mata kita, itu juga sedekah. Menghindarkan diri kita untuk tidak melakukan yang haram, itu juga sedekah. Apalagi kita baca buku, kita dakwah, ya, kita baca Quran, kita terjemahkan sendiri, orangnya nggak ada, ya kan? Orangnya nggak ada, maka itu juga sedekah. Baik, karena sudah terjawabnya pertanyaan yang ketiga tadi, maka berakhirlah kajian kita pada malam hari ini, dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah yang bisa secara luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi istiqomah dan istiqomah Allah Subhanahu wa taala yang kita bulan dalam kasus Fatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit ada informasi yang ingin kami sampaikan kepada para jamaah. Mau ada yang bertanya lagi? Silakan. Baiklah, di sini saya mau bertanya, apakah hukumnya jika kita menemukan barang, misalnya berupa emas ataupun uang, jika si pemilik itu tidak mencarinya ataupun tidak istilahnya tidak tahu lantai di mana, lalu si pelaku ini kemudian menyedarkan atau menginfakkan misalnya ke masjid ataupun diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Ustaz. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menemukan barang di jalan, muqaddah ya. Kalau dalam bahasa fikihnya muqaddah, menemukan barang temuan. Ada dua. Yang pertama, kalau barang itu yang remeh, artinya nggak akan dicari orangnya lagi, maka boleh kita manfaatkan. Contoh, kita lewat ada satu jeruk jatuh. Ini kan nggak dicari, ada nampak ibu jeruk jatuh sebiji, dan nggak dicari lagi tuh. Ya, pada umumnya, ini boleh daripada dia mubazir, nggak dimakan, dilanggar kereta lenyet, ya nggak bisa dimanfaatkan, bagus kita makan, boleh. Ya, jika itu memang di tempat itu nggak ada orang yang punya jeruk ya. Tapi kalau jatuh pula dari mangga orang, dari pohonnya ada yang punya, itu nggak boleh kita ambil, harus diizin. Ini kan barang yang jatuh. Atau di jalan nampak kita uang gopek atau uang 1000, kira-kira cari orang nggak lagi? Ya, secara umum kebiasaan ada nampak itu uang jatuh 1000, nggak cari lagi kan? Ini barang seperti itu boleh kita manfaatkan. Tapi kalau yang bernilai seperti tadi emas batang 3 kilo atau 5 mayang berapa lah ya, atau mungkin uang jatuh 1 juta, tas-tasnya, dompetnya, boleh kita ambil, boleh, daripada diambil oleh orang lain, kita ambil, tapi dengan catatan kita umumkan. Misal kita dapat di hutan, ada di bawah pohon misalkan, kita tulis telah ditemukan tas
ya warna hitam. Jangan disebutkan isinya uang segini, jangan, nanti banyak orang yang ngaku. Hubungi nomor ini. Nah, tempelkan nomor kita situ. Kita apa namanya? Kita tempelkan di situ. Nah, kalau dia ada di sekitar masyarakat, kita kasih tahu, mungkin dengan yang depan rumah, mungkin jatuh di muka rumah kawan, atau mungkin kepada kepala lingkungan yang ada di situ. Pak, saya menemukan tas, ya, mana tahu ada orang yang nyari, suruh hubungi saya. Atau sekarang sudah ada medsos, ya, kita umumkan. Berapa lama? Ya, selama 1 tahun pengumuman itu. Saya paham ya, selama satu tahun. Ternyata selama 1 tahun tidak ada orang yang mengaku, ya, tidak ada orang yang kehilangan. Maka seperti yang ibu bilang tadi, boleh disedekahkan, bagus, disedekahkan. Bolehkah kita manfaatkan? Boleh, ya, dengan catatan sudah diumumkan berapa tadi? 1 tahun. Ternyata setahun kemudian datang orangnya, ya, Bu, ya, saya pernah kehilangan di sini, jatuh tas, ya. Nah, maka kita yang menemukan tadi kita sampaikan, Bu, uangnya sudah saya sedekahkan. Wih, ini pandai-pandai pulang sedekahkan begini. Maka kita ganti dan pahalanya yang sedekah tadi kembali kepada kita. Ya, nah ini dengan catatan jika selama 1 tahun tadi apa namanya kita sudah umumkan. Jadi nggak boleh langsung kita pakai, ya, nggak boleh langsung kita pakai. Pak, rezeki ini, Pak, rezekinya. Ada pula KTP-nya situ, KTP-nya kita buang, ya kan? Harapannya kita buang, sedekah emang bagus ini. Ini karena sholat duha bu tadi ini kita dapat rezekinya, enggak. Ya, ini dengan catatan kalau kita nggak tahu siapa pemiliknya. Jadi bagus ya kalau mau disedekahkan lebih bagus. Wallahu a'lam. Lagi bu, ada lagi. Ada makan sih, ya. Biasanya kan ada tamu yang hari ini ya keperluan beberapa menit atau kawan tetangga atau siapa lewat gitu kita lagi makan. Ya menawari cuma sekedar istaf aja. Bisa basi, bukan menawarkan meja cuma bisa. Basa basi. Ya, gitu. Jadi kita makan, ya, kita makan lalu ada orang lewat, ya, kita ajak, ya, makan Pak. Ini termasuk qaulul ma'ruf, perkataan yang baik, ya, artinya kita menghargai. Dan pasti pun biasanya kalau orang diajak makan Pak, oh iya makan kita, enggak, jarang seperti itu, ya. Pada umumnya itu hanya sebatas ramah tamah, ya, ramah tamah. Nah, ini dengan catatan kalau memang orang itu kita sedang makan, orang lewat. Tapi kalau di rumah kitanya dia datang bertamu, kita makan di depan tamu tadi, makan Pak, dia nggak kita ingatkan makanan, ya. Ini kalau bahasa kami apa namanya? Menyuno. Kalau sini apa? Kalau kami itu menyuno apa namanya? Ngangin apa? Ya, ya. Ini makan Pak, ya. Nah, atau ada makanan tapi cara nyampaikan makanannya kurang baik. Ya, ini Pak makan, ini Pak, ini dari sana makan Pak, ini lagi ini Pak, apa ini lopat Pak, ini Pak durian Pak, ini lagi masih ada Pak, ini namanya, ya, banyak apa lagi, menyuno ya kalau di kami, ya. Kalau di sini saya nggak tahu bahasanya apa, ya. Jadi kalau melulu, itu ya. Jadi setiap daerah ada istilah-istilahnya, ya, setiap daerah. Nah itu, kalau hanya basa-basi kita di kantin atau kita di rumah makan, ada kawan yang juga mau beli makan, ya, nah itu basa-basi. Pak, makan Pak. Hanya untuk nawarkan. Supaya apa? Jangan sampai kita dianggap sombong ya, makan. Dikatakan 100 gak ngajak-ngajak, gitu ya kan. Nah, jadi hanya sekedar itu juga dianggap sedekah, ya, karena tutur kata yang baik, itu kata yang baik. Wallahu a'lam.
Baik, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersiapkan aja pertanyaannya untuk kajian selanjutnya yang akan diadakan di tanggal 6 Januari di Masjid Al-Hikmah. Dan insya Allah di sana kita akan melanjutkan tema kajian kita ini terutama membahas tentang buku 7 password menembus pintu langit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, informasi yang kami sampaikan, jika ada di antara kita keluarga yang ingin menghitankan anaknya atau sepupunya ataupun keponakannya, boleh mendaftarkan ke Yayasan Makmur Masjid yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 22 Desember ini, yaitu hari Ahad. Nah, kalau di sini bingung mau kemana menyampaikan informasinya, boleh melalui Agina Dharma Saputra atau bisa melalui Pak Zulfikar Pasaribu. Demikian informasi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita mendapatkan pahala yang besar dari hasil kajian kita pada malam hari ini. Wallahu ta'ala alam. Semoga kita semua tergolong hambanya yang terus istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita doa menambah kifatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adapun yang benar itu datangnya dari Allah, adapun salah itu datangnya dari kami sendiri. Akhirul kalam usikum wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.